Baik. Yang kedua, setiap kata yang memiliki huruf alif. Yang pertama tadi huruf apa? Huruf waw. Yang kedua, setiap kata yang memiliki huruf alif, maka huruf sebelumnya hanya dibaca a panjang. Panjang maksudnya. A artinya fathah. Dibaca fathah. Jadi sebelum huruf alifnya, atau biasa kita kenal dengan mad tabi'i alif. Mad tabi'i alif. Jadi kalau ada alif ya tegak, maka huruf sebelumnya yang gandeng dengan alif itu dibaca apa? Fathah. Tak boleh di sini dikasih harokat dhammah, miftu, ya nggak bisa dibaca. Dia ada di sini alif, ya kan? Ada alif, kemudian huruf sebelumnya huruf apa ini? Huruf ta. Jadi miftahun. Miftahun. Jadi ta-nya dipanjangkan. Ya, huruf ta-nya difathahkan dan menjadi mad tabi'i alif. Kalau di sini tadi saburun menjadi mad tabi'i waw. Mad tabi'i waw. Jadi waw temannya waw sukun, temannya apa? Dhammah. Ingat itu? Alif sukun temannya apa? Fathah. Nah, ini pengecualian waw sukun ada juga bisa temannya dengan fathah. Qaulun, yaumun, launun, gitu ya. Saumun. Nah, itu bisa demikian. Nah, mad tabi'i alif atau alif sukun, maka temannya adalah fathah. Yang ketiga, setiap kata yang memiliki huruf iya, huruf iya, maka huruf sebelumnya dapat dibaca dengan dua kemungkinan. Ya, dibaca i, disukunkan, i panjang, artinya apa? Huruf sebelumnya kasrah. Iya sukun, temannya kasrah. Waw sukun, temannya apa? Dhammah. Alif sukun, temannya adalah fathah. Ya, alif sukun, temannya adalah fathah. Nah, kemudian ya sukun, temannya kasrah. Safirun tadi ya. Safirun. Jadi ada ya sukun di sini huruf ya. Ini awalnya belum tahu kita ya-nya ini diapakan. Maka kalau ada ya di tengah, diapakan? Ya-nya disukunkan saja. Disukunkan saja. Huruf sebelumnya dikasrohkan. Safirun. Safirun. Ya. Kemudian yang kedua dibaca oi atau ai. Sama hampir mirip dengan au. Yang ini au karena wawnya sukun. Kalau yang ini yang sukunnya adalah ya-nya. Ya-nya disukunkan. Khairun. Khairun, kebaikan. Jailun. Jailun, bukan orang jail ya. Jailun, generasi artinya jail ya. Jailun artinya generasi. Nah, ini cara membaca. Cara membaca, kalau ada huruf waw, alif, dan ya di tengah kata bahasa Arab, maka huruf waw, alif, dan ya-nya disukunkan. Dimatikan. Ya, dimatikan. Kemudian apa? Huruf sebelumnya kita berikan harokat. Kalau wawnya sukun, huruf sebelumnya bisa dhammah atau bisa fathah. Kalau kalau alif sukun, maka huruf sebelumnya hanya satu harokatnya, fathah. Kalau ya sukun, ya-nya tadi kita sukunkan tuh, maka huruf sebelumnya ada dua, bisa kasrah, bisa fathah. Bisa kasrah, bisa fathah. Saya review kembali untuk yang tadi. Ya, ini cara membaca tadi. Huruf pertama difathahkan, dikasrohkan atau didomahkan. Kemudian ya, huruf terakhir disukunkan. Kemudian ketika bertemu dengan y, maka ingat waw, ya, alifnya disukunkan. Kemudian kita berikan harokat pada huruf sebelumnya. Baik, hal indakum soal min huna? Wa illa سنقوم بتدريب من بعض الكلمات نقرأ بدون الحركة بدون الحركة نقرأ بعض الكلمات. Nah, ini masih ada ya sedikit. Apabila terdapat huruf waw atau ya dalam satu kata setelahnya huruf alif, ya saya ulangi, apabila terdapat huruf waw atau ya, huruf waw atau ya dalam satu kata, huruf waw atau ya, setelahnya huruf alif. Jadi
waw setelahnya alif atau ya setelahnya alif. Gitu ya. Maka huruf waw atau ya-nya dibaca panjang. Jadi fokusnya kepada hurufnya, huruf waw atau ya-nya. Alif tambahan. Jadi alifnya sebagai matobi'i alifnya. Jadi kalau ada wa dengan alif atau ya dengan alif, maka alif di situ posisinya sebagai matobi'i. Ya, sebagai tambahan harokat saja. Contohnya muwazanatun, muwazanatun ya. Di sini kita lihat ada huruf waw. Ya, ada huruf waw. Setelahnya itu ada huruf apa setelahnya? Setelahnya ada huruf alif. Ya, ada huruf alif nih. Muwazanatun, ya kan? Muwazanatun. Wawnya bertemu dengan huruf alif. Bagaimana caranya? Jadi wa-nya ini disesuaikan dengan alif. Tadi alif sukun apa temannya? Alif sukun temannya adalah fathah, ya. Alif sukun temannya adalah fathah. Jadi dibaca panjang saja. Muwazanatun karena sebelumnya adalah fathah. Muwazanatun, ini waw bertemu dengan alif. Muwazanatun artinya keseimbangan. Atau negara kita Indonesia, Indonesia ya. Huruf ya di sini di akhir ini ya, maka dibaca apa? Panjang karena setelahnya adalah huruf alif ya, huruf alif. Itu. Terakhir, apabila terdapat huruf waw atau ya dalam satu kata, ini gandeng ya, waw dan ya-nya, maka waw dapat dibaca i, sedangkan ya dibaca a. Contohnya, taswiyatun. Taswiyatun. Wawnya dibaca kasroh, ya-nya dibaca fathah. Kalau huruf waw dan ya-nya gandeng. Ya, nanti kita ketemu dengan kata ini, maka kaidahnya wawnya dikasrohkan garis bawah, ya-nya difathahkan atau garis atas. Taswiyatun. Wa-nya dikasrohkan wi. Iya-nya difathahkan. Taswiyatun. Karena bertemu dengan waw dan ya dalam satu kata. Takwiyatun. Sama. Waw-nya dikasrohkan. Iya-nya difathahkan. Takwiyah artinya penguatan. Ya. Taswiyah artinya penyamarataan. Muwazanah artinya keseimbangan. Nah, itu rumus-rumus dan nanti kita lebih paham kalau kita praktekkan dalam membaca kata-kata ataupun kalimat dalam bahasa Arab. Baik. Ibu Ferial? Nama Ustaz. Tafadhali, iqra'i dari sini. Ada berapa kita? Ada 4. Ya. Tafadhali, iqra'i dari sini. Nih. Maktab bun. Maktab. Iya dimatiin. Maktab. Iya. Baik. Ke bawah. Oh, ke bawah. Nah. Ghurfah. Ghurfah. Baik. Terus. Apa ya? Muto'am. Ada mim, ada ko, ada ain, ada mim. Kathir fil Arab. Kathir fi Yaman. Gak bisa kawe. Restoran artinya restoran. Kalau restoran apa nak? Lupa Ibu. Tempat makan. Apa lupa Pak Ustaz. Memnya benar fathah. Nya sukun benar ya. Tinggal ain dengan mem. Ainnya dibaca apa itu? Ainnya yang kedua. Ain. Dibaca fathah. Jadi mat'am. Ya. Mat'am. Naam. Lanjut ke bawah. Naam. Hafilah. Ya, hafilah ya. Hafilah. Ya. Apa itu Pak Ustaz? Mobil bus. Oh, mobil. Ya, hafilah. Secara umum ya. Hafilah.
Lanjut. Terus amil. Amil. Ya, amil. Karyawan ya, pekerja. Amil Ya, amil karyawan. ya, karyawan, pekerja. Terus Istaro. ini bahasa Indonesia. Ini jadi istilah bahasa Indonesia sudah. Betul, Istaroha. Istirahat. Istirahat. Ya. Istirahat. Istirahat ya, istirahat. Mm-mm. Istirahat. Terakhir, Taukid. naam. Amal. Tauqitul Amal. ya, tauqitul amal. Tauqitul amal. Ya, maktab ya, ghurfah, mat'am, hafilah, amil, istirahah, tauqitul amal. Baik, Akhshadat, fadal. نعم أستاذ. Fadal min huna. نعم. قلم. Naam. صغير. Saghir. Naam. حكيم. Hakim. Insyaallah. رحيم. Rahim. رجل. رجل. Turid rajul atau rijal? رجل. Rajul. Naam. شركة. Syirkah atau syarikah? Naam. Naam. لون. Laun. Insyaallah. Barakallahu fiik. فيكم بارك الله. Baik, Ukhti Salsabila. Tafadhali. Naam. Min huna? Dari masyru' Ustaz. Naam. Masyru' Naam. utlah. Utlah. Masyaallah. Utlah, naam. Ratib. Ratib. Terus? Mudhaf. Muwazzaf. Ya, ini ada tasdidnya. Muwazzaf. Muwazzaf. Naam. Terus? Al-qasmul mali. Al-qismul mali. Al-qismul mali. Mali. Naam. Jami'ah. Jami'ah. Terakhir apa tadi? Masyghul. Nah, masyghul. Baik, ini sekaligus kita menambah kosakata ya. Ini sudah berapa ini kosakata? 7 kali 3, ada 21 ya. Kosakata yang baru ya. Mungkin ada yang sudah hafal gitu ya. Tapi yang belum, maka ini menjadi kosakata baru dan mesti dihafalkan dari maktab. Artinya maktab adalah bisa meja, bisa kantor. Ya. Maktab. Maktabun itu meja atau bisa berarti juga kantor ya. Maktab syurti atau syurtah ya. Bisa kantor polisi, maktab syurtah. Ghurfah artinya apa ghurfah? Ruangan ya atau kamar. Ruangan atau kamar. Mat'am tadi tempat makan, mat'am. To'am itu makanan, mat'am tempat makan, tempat penyajian makanan atau restoran biasanya dipakai ya. Dan mat'am mat'am Al-Jazirah ya di Jakarta misalkan ya, yang menghidangkan makan-makan Arab itu biasa dengan mat'am dia pakai. Hafilah mobil bus ataupun kendaraan umum. Amil pekerja ataupun karyawan bisa amil. Istirahat. Tauqitul amal. Mana tauqitul amal? Ya. Waktu kerja ya, artinya waktu kerja aktif gitu ya. Waktu kerja aktif. Jadi selain weekend gitu. Jadi tauqitul amal, waktu bekerja, ya, waktu kerja. Qalam, pena, saghir. Mana saghir? Saghir kecil ya. Kecil.
Hakim. Apa mana hakim? Hakim, bijaksana ya. Rahim, penyayang. Rajulun, seorang laki-laki. Rijlun, kaki. Ya. Syarikah, syarikah perusahaan. Kalau syirkah itu adalah kongsi ya. Syirkah itu kongsi. Laun, warna. Laun, warna. Masyru', masyru' artinya proyek. Masyru', proyek bangunan misalkan ya. Proyek tol, jalan tol, masyru' namanya. Ya, pembangunan jembatan, masyru'. Utlah, utlah, libur, hari libur. Ratib, ratib, gaji, gaji, syahriah, ya, mukafaah, ya, gaji guru, gaji PNS ya, itu ratib. Muwazzaf, muwazzaf, pegawai. Al-qismul mali, al-qismul mali, bagian keuangan. Jami'ah, universitas. Masyghul, masyghul artinya sibuk. Nah itu fadhal nanti bisa dihafalkan ya untuk kosakata ini agar lebih dikuasai. Baik, hal min huna عندكم الأسئلة تفضل. الأسئلة المطروحة تفضل إذا كانت الأسئلة موجودة وإلا سنأتي بالمادة بعدها. Jadi intinya adalah kita berusaha untuk membaca ya, membaca bahasa Arab barangkali kata-katanya ataupun susunannya belum ada harokatnya. Nanti setiap pertemuan saya berikan kata-kata nanti kita gabungkan gitu ya, tidak ada harokatnya, dikit demi sedikit kita coba untuk membaca ya tanpa ada harokatnya. Baik, ini materi yang perdana untuk kali ini. Kemudian saya beralih pada materi yang kedua secara agak cepat ya. Baik. Kita sekarang masuk kepada materi inti dari pembahasan kaidah bahasa Arab. Di kaidah bahasa Arab kemarin kita bahas ada nahwu, ada sharaf, ya, ada kemudian balaghah, ya. Nahwu ya, menyajikan ataupun menjadi tugasnya adalah dalam suatu kalimat, tetapi sharaf adalah dalam setiap kata. Kalimat itu maksudnya jumlah gitu ya. Harokat akhirnya gitu itu nahwu. Dengan sharaf adalah rinci dalam setiap kata itu dirincikan. Maka kita mulai dari susunan ya, susunan yang kedua. Yang pertama apa kemarin? Komponen dasarnya adalah huruf, ya kan? Komponen dasar dalam bahasa Arab itu adalah huruf, sama dengan bahasa Indonesia, bahasa lain sama. Ya tanpa huruf bagaimana kita mau mengeja kan? Nah, susunan huruf, maka berubah menjadi al-kalimah. Al-kalimah. Di al-kalimah itu adalah rangkaian dari sekian huruf yang digabungkan dan memberikan makna. Bisa jadi kalimat di sini cuma satu huruf gitu ya. Bisa. Nah, bagaimana kemudian untuk kalimat ini? Apa itu al-kalimah? Ya, al-kalimah itu adalah ya, rangkaian dari beberapa huruf dan kita lihat sekarang pembagiannya. Al-kalimatul arabiyyatu thalathatu aqsam. Kalimah atau kata, kalimah itu artinya kata. Kata dalam bahasa Arab susunan daripada rangkaian daripada beberapa huruf yang digabungkan sehingga menjadi kata. Nah, kata dalam bahasa Arab adalah kalimah. Nah, al-kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Ada ismun, wa fi'lun, wa harfun. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kita kenalan dulu ini. Ya, isim, fi'il, dan huruf. Baik. Ma'huwal isim? Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjuk pada nama manusia, atau hewan, atau tumbuhan, atau benda mati,
atau tempat, waktu, ya, sifat, dan semua itu terbebas dari ikatan waktu. Artinya tidak ada kaitannya dengan waktu kemarin, waktu sekarang, waktu akan datang, tidak ada kaitannya. Ya, contohnya misalkan dalam bahasa Indonesia, ya, meja. Meja itu ya tetap meja, walaupun meja kemarin nggak ada kan, meja kemarin. Meja sekarang atau meja akan datang nggak ada. Artinya kata benda ya kata benda. Jadi tidak ada kaitannya, tidak ada perubahan dengan perubahan waktu itu. Sehingga terlepas dari kaitannya dengan waktu. Jadi dia memiliki arti sendiri pada zatnya, gitu ya. Nah, bagaimana bisa nama orang, bisa nama hewan, bisa nama tumbuhan, ya. Bahasa ringkasnya adalah setiap kata yang memiliki nama, gitu ya. Setiap kata yang memiliki nama, tetapi bukan pekerjaan. Setiap kata yang memiliki nama tetapi bukan pekerjaan. Apa itu? Ya nama orang. Muhammad, Sulaiman, Ilyas, itu ya nama orang. Fatimah. Atau bisa juga nama hewan, tumbuhan, benda mati. Ya, benda mati banyak sekali. Nama tempat atau waktu, sifat pun juga masuk pada isim. Apa contohnya? Jadi itu ya. Ma yadullu ala insanin. Apa-apa yang menunjukkan pada insan, manusia. Au hayawan atau hewan. Au nabat. Nabat itu tumbuhan. Maka ada jajan tuh. Ya, biskuit namanya nabati. Itu tumbuhan. Gitu ya. Au jamad. Benda mati. Jamad. Benda mati. Au makan. Nama tempat. Au zaman. Waktu. Waktu maksudnya adalah waktu pagi, waktu sore itu ya. Waktu sore itu masuk kategori isim. Tetapi bukan zaman kemarin atau zaman akan datang, bukan itu. Maksudnya adalah sobah ataupun masa, nahar itu masuk pada bagian daripada isim. Atau sifat orang. Mujarrodin minaz zaman, yang terlepas dari ikatan waktu. Ya, artinya tidak ada berkaitan dengan ikatan waktu. Artinya ya kata benda saja. Kenapa? Karena dia memiliki arti dalam zatnya sendiri. Ya, dalam bendanya itu ada namanya, gitu ya. Contohnya nama orang, ya, abun atau ummun, ya, ayah, ibu. Kemudian nama hewan, bisa hisonun, kuda, qitun, kucing. Qitun, kucing. Ya, atau nama benda, qalamun, pena, mirwahatun, kipas, ya kan, kipas angin di sini ya, kipas angin. Nama tempat, apa contohnya nama tempat? Madrasatun, tadi ya, sekolah, masjid, ya. Kemudian waktu, waktu, sobahun, pagi, masaun, sore, naharun, siang, lailun, malam, gitu ya. Nah, itu termasuk pada bagian daripada isim. Atau zakiyun, sifat ini ya. Zakiyun, sifat. Cerdas. Ghafurun, pengampun. Rahimun, penyayang tadi ya. Nah, ini contoh daripada isim. Jadi, isim adalah setiap kata yang memiliki makna pada zatnya itu sendiri dan tidak terkait dengan waktu kejadian. Ya, tidak ada waktu kejadian gitu kan. Beda nanti dengan kata kerja, misalkan pergi, dia kan berkaitan dengan waktu. Kapan dia pergi? Ya kan? Apakah sudah pergi ataupun akan pergi, apakah sedang pergi? Tetapi kalau pena, ya sudah nggak ada pena, apakah akan pena, apakah sedang pena, kan tidak ada. Itu maksudnya kata benda tidak ada berkaitan dengan waktu kejadian. Jadi ya, mafhum ya, insyaallah. Yang kedua, al-fi'lu atau fi'il. Fi'il sederhananya adalah kata kerja. Fi'il sederhananya artinya adalah kata kerja. Setiap kata yang mengandung makna pekerjaan dan berkaitan dengan waktu. Ini kebalikan dengan isim. Isim tidak ada berkaitan dengan waktu. Tapi kalau fi'il, kata kerja, sangat berkaitan erat dengan yang namanya waktu kejadian. Ya, waktu kejadian ada 3. Kemarin, gitu ya. Sekarang, ya, atau akan datang, atau juga dengan kata kerja perintah.
kata kerja perintah. Jadi al-fi'lu ma yadullu ala ma'na wa muqtarin bizaman. Jadi apa-apa yang memiliki makna, setiap kata yang memiliki makna dan berkaitan dengan waktu. Tadi contohnya pergi. Apakah dia ini sudah pergi, ataukah akan pergi, ataukah sedang pergi, atau meminta untuk pergi. Nah, itu ya. Itu dibedakan. Kenapa? Karena beriringan dengan waktu kejadiannya berbeda-beda gitu ya. Lampau, sekarang, atau sedang, atau akan datang, ataukah itu suatu perintah. Nah, kita lihat contohnya perbedaannya di sini. Fi'il secara waktu ada 3, ada fi'lul madhi. Fi'lul madhi adalah kata kerja lampau. Al-fi'lul madhi kata kerja lampau. Yang kedua, al-fi'lul mudhari', kata kerja sekarang atau sedang dikerjakan. Yang ketiga, al-fi'lul amr, kata kerja perintah. Saya ulangi. Waktu kejadiannya ada 3 di sini, pembagian kata kerjanya. Contohnya, al-fi'lul madhi, contoh kata kerja lampau apa? Saya telah duduk. Bahasa Arabnya jalastu. Saya telah duduk. Jalastu. Kami telah membaca, atau kami, kita atau kami boleh telah membaca. Qara'na. Saya telah membaca. Qara'tu. Ya. Kami telah duduk. Jalasna. Itu apa artinya? Artinya adalah pekerjaan ini berkaitan erat dengan waktu kejadian kemarin atau lampau. Muqtarin bil zaman al-madhi. Ini berkaitan erat dengan kata kerja lampau ataupun yang sudah dikerjakan. Ya. Yang kedua, al-fi'l mudhari', yang sedang dikerjakan. Misalkan saya sedang duduk, tidak lagi menggunakan jalastu, karena jalastu dipakai untuk yang sudah lalu. Nah, sekarang saya sedang, kata sedang berarti menggunakan ajlisu. Ajlisu. Kalau lampau tambahannya ada di belakang, jalastu. Nah, itu tambahannya. Kalau di kata kerja sedang dikerjakan, tambahannya ada di depan, ajlisu. Hamzah alif itu di depan, ajlisu. Saya sedang duduk. Saya sedang membaca, aqra'u. Kita atau kami sedang duduk, najlisu pakai na di depan. Najlisu. Kami sedang membaca, naqra'u. Gitu ya. Apa itu tandanya? Tandanya adalah ada perbedaan antara waktu yang lampau dan sekarang. Jalastu, oh saya telah duduk. Kita mau maksudnya kemana nih? Fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Ya, past tense ya. Atau present continuous ya, itu ya, ada grammarnya juga seperti itu sama. Di sini juga dipakai ya. Jalastu, saya telah duduk. Ajlisu, saya sedang duduk. Nah, yang ketiga fi'il amr. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah ya ini berlaku untuk sekarang gitu ya. Ijlis. Ijlis ataupun bisa berlaku yang akan datang. Ijlis, duduklah. Atau bacalah, iqra. Iqra kitabak. Iqra kitabak, gitu ya. Ijlis bijanibi. Duduklah di sampingku, gitu ya. Ijlis, iqra, uktub, iftah, gitu ya. Idhab, irji. Nah, itu sebagai fi'lul amr, kata kerja perintah. Ini contohnya, nanti kita akan lihat perkembangan ataupun pembagian-pembagian secara rinci. Yang jelas adalah ini sebagai contoh bahwa fi'il itu sangat berkaitan erat dengan kejadian atau waktu kejadiannya. Apakah itu sudah dikerjakan, ataukah sedang dikerjakan, atau akan dikerjakan. Ya, ataukah bernilai perintah itu atau kata perintah ya, atau kata kerja perintah. Nah, itu ya. Ada isim, ada fi'il. Terakhir, huruf. Huruf itu adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang tidak bisa dipahami jika berdiri sendiri. Saya bacakan ini definisi panjangnya, tapi nanti ringkasnya sangat ringkas ya maksudnya. Akan tetapi menjadi jelas pengertiannya, pengertian kalimat itu, jika meletakkan huruf tersebut bersama kata lainnya di dalam suatu kalimat. Atau secara sederhana, huruf itu dalam bahasa Arab berfungsi sebagai kata penghubung. Ya, kata penghubung. Sebagai contoh,
gini. Dalam bahasa Indonesia misalkan kata penghubung gitu ya. Di dalam gitu kan. Di dalam misalkan Muhammad di dalam rumah. Di dalam itu merupakan kata penghubung antara Muhammad dengan rumah. Kata penghubung ini kalau dia sendirian itu tidak memberikan makna. Di dalam, sudah di dalam saja. Kan tidak paham gitu ya. Apa maksudnya? Siapa yang di dalam? Ya, kapan? Itu tidak tahu. Nah, tetapi kalau kata di dalam tadi gitu ya, digabungkan dengan kata yang lainnya, maka akan memberikan makna yang sempurna. Muhammad di dalam rumah. Gitu ya. Beda halnya dengan misalkan Muhammad di dalam, itu juga belum sempurna. Maka itulah yang dinamakan dengan kata penghubung. Dalam bahasa Arab pun sama. Dalam bahasa Arab sama. Huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna itu berfungsi sebagai kata penghubung agar rangkaian jumlah mufidah. Untuk jumlah itu agar menjadi jumlah yang sempurna dan bisa dipahami. Muhammadun fil masjidi. Muhammad di dalam masjid. Bagaimana kalau fi-nya tidak dicantumkan di situ? Muhammadun al-masjid. Jadi Muhammad adalah masjid. Maka fungsinya tadi kata penghubung huruf itu adalah kalau dia sendirian, ya, dia tidak memberikan makna untuk siapapun. Tetapi ketika dia digabungkan dengan makna yang lainnya, dengan sahabat-sahabat yang lainnya, maka maknanya sangat sempurna ataupun sangat menentukan makna dari suatu jumlah tersebut. Itulah fungsi daripada huruf, gitu ya. Jadi kalau ada huruf tetapi nggak ada fiil, nggak ada isim, ya akan kurang. Tapi kalau ada isim, nggak ada fiil, tapi nggak ada huruf, ya cacat juga, gitu ya, tidak sempurna maknanya. Apa contohnya huruf yang bermakna ini? Di 28 huruf hijaiyah, itu ada sekian huruf yang memiliki arti. Yang memiliki arti. Ada 1 huruf, ada 2 huruf, ya, sampai maksimal ada 5 huruf. Contohnya, contoh huruf yang memiliki arti. Wa. Wa artinya dan. Atau kemudian ila, ke artinya. Adhabu ilal masjidi, adhabu ilas suq. Muhammadun wa Sulaimanu. Muhammadun dan Sulaiman. Gitu ya. Ila aina tadhabu. Hendak kemana? Ke mana? Anda pergi. Ya. Min. Ini banyak kemarin kita sudah latihan. Ana min Palembang. Min aina anta. Min aina anti. Ya. Fi. Di dalam atau bisa di. Ya. Fil haqibah. Alkitabu fil haqibah. Buku di tas atau dalam tas. Boleh. Atau fa. Ya, fastabiqul khairat. Fasta'id billah minasyaitonir rajim, gitu ya. Nah, itu menggunakan fa, maka. Fadhkuruni, maka sebutlah, ingatlah aku, kata Allah. Adzkurkum, saya akan mengingatmu. Kemudian yang terakhir bi, dengan bi, bismillah, dengan nama Allah. Bismikallahumma, ya, itu ya. Itu menggunakan, itu maknanya apa? Maknanya adalah kata penghubung ini sangat-sangat menentukan kesempurnaan daripada makna suatu jumlah mufidah tersebut. Ini materi kita. Tafadhol jika ada yang mau ditanyakan, ya. Kita mengenal dulu kalimat itu, rangkaiannya adalah ada apa? Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim, fiil, huruf, ya. Isim, benda, suatu yang memiliki makna tidak berkaitan dengan waktu. Fiil, ya, kata kerja yang sangat berkaitan dengan waktu. Huruf adalah kata penghubung. Udah gitu aja sederhananya. Kata penghubung. Tafadhal, hadza minni wa jazakumullahu khairan katsira. Ya kanatil wujudah ba'd al-as'ilah. Tafadhal. Pak Ustadz, nanti materinya di-share di grup ya? Iya, iya. Materi yang PDF Yang atau ini, yang rekaman? yang ini, yang pertama dan kedua. Yang ini nih. Ya. Untuk yang hari ini. PDF-nya sudah saya share. Tapi Oh untuk, ya. ya. Tadi siang sudah saya share. Ya mungkin saya nggak lihat. Ya. Nanti untuk rekamannya kita share kembali. Baik. Ya, ini untuk pengenalan awal gitu ya. Jadi ada kalimat kata itu ada 3 pembagiannya. Jadi kalau bahasa Indonesianya ada kata kerja,
kata benda, ada kata penghubung. Itu kata kerja fiil, ya, kata benda isim, kata penghubung huruf. 3 itu. Dalam Al-Quran pun juga tidak lepas daripada 3 itu. Kalau enggak isim, fiil. Kalau enggak fiil, ya huruf. Udah. Cuma nanti penjabarannya sangat luas sekali. Pembagian isimnya, ya, pembagian fiilnya. Nah, itulah kemudian bahasa Arab itu menjadi sangat luas pembahasannya dan sangat kaya dengan pembendaharaan kata. Sangat luas sekali. Nanti kita lihat kata benda yang mustaq, kata benda yang apa, ada turunan-turunannya gitu ya. Nah, insya Allah kita melangkah sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, penjelasan saya. Mohon maaf jika mungkin terlalu cepat pembahasannya ataupun pembicaraan saya terlalu cepat. Mohon nanti diingatkan ya. Mungkin bisa lebih santai gitu ya. Baik, cukup ya. Jazakumullahu khairan katsira. Sanaltaqi insyaallah fi liqa'in akhar, fi liqa'in muqbil insyaallah. Wa barakallahu fikum jami'. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ya, saya leave meeting Pak Ustadz ya. Ya.